Sudah siap memuji nama Tuhan? Siap pastinya ya. Oh ya, Dek. Hari ini Kak Sofi punya teman baru, kakak baru nih. Penasaran? Kak Sofi coba panggil ya. Mudah-mudahan mau nih datang. Kakak baru. Nah, ini kakak barunya Adik. Penasaran namanya siapa dan dari mana mungkin ya? Yuk Kak, silakan perkenalkan diri kakak. Hai adik-adik, nama kakak Melsa, bisa dipanggil Kak Melsa. Jadi dalam 1 tahun ini kita akan bersama-sama untuk memuji Tuhan dan kita akan bersama-sama untuk melayani Tuhan. Ya, namanya Kak Melsa. Kak dari mana Kak? Dari tadi. Dari tadi. Maksudnya dari mana ini? Asalnya dari mana? Asalnya dari NTT Sumbar. Dari NTT. Ada yang dari NTT atau Sumbar? Kalau ada berarti satu pulau ya Kak. Nah, adik-adik, jadi pagi hari ini Kak Sofi ditemani sama Kak Melsa. Ya, sebelum kita mulai ibadah ini, Kak Sofi mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat, atas setiap anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam ya Tuhan. Dari sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan sertai kami, pimpin kami, hadir di setiap hati kami agar kami bisa memuji nama-Engkau dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian Aku Pahlawan Kristus. Yuk Kak, yang semangat Kak, kita akan pahlawan Kristus Kak. Berarti adik-adik harus semangat memuji Tuhan, rajin beribadah, itu baru tandanya adik-adik adalah pahlawan Kristus. Oke? Kita lanjutkan ibadah ini. Kita mau menyanyikan sebuah pujian yang baru tapi pernah diajarkan kok. Kalau adik-adik rajin beribadah, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, pasti adik-adik tahu yang Ayub setia itu, tahu kan? Pasti ada tahu kan, ada sekolah minggu GBS Prigen itu pasti rajin semua beribadah. Oke? Yuk kita nyanyikan lagu ini.
Yesus membuat Daud mampu mengalahkan Goliat, raksasa Goliat. Ya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita mau menaikkan pujian sekali lagi. Yesus sayang padaku. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Pagi ini kita mau mendengarkan cerita yang sangat menarik dari seorang pahlawan gagah dan berani. Tapi sebelum itu, Kak Sofi mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Sikap yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Nah, dan sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan cerita, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan sertai kami, bahwa kami akan menjadi anak yang dengar-dengaran, dan kami mampu membuat cerita ini kami lakukan di kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, seperti yang sudah Kak Sofi tadi bilang, Kak Sofi mau cerita tentang seorang pahlawan yang gagah dan berani. Sebelumnya Kak Sofi mau tanya nih, kalau adik-adik jadi pemimpin perang, pemimpin perang, misalnya adik-adik cuman sama mungkin 3 orang lawan 1000 orang, berani nggak adik-adik kira-kira? Berani? Kalau Kak Sofi sih takut ya. Kalau Kak Sofi jadi komandan perang, pemimpin perang, terus Kak Sofi cuman 4 orang sama temennya, 3 temen Kak Sofi, terus lawannya 1000. Gak berani. Nah, tapi ada satu tokoh dalam Alkitab yang dia seorang pahlawan yang gagah dan berani. Jadi penasaran siapa? Sebelum itu kita buka dulu ya Alkitab kita di Hakim-Hakim pasal 7 ayat pertama sampai 25. Yuk dibuka yuk. Kak Sofi hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Sudah menemukannya? Sudah dong ya. Nah, adik-adik,
di dalam Hakim-Hakim pasal 71 sampai 25 itu ada judul Gideon mengusir musuh. Pahlawan yang Kak Sofi bilang tadi namanya Gideon. Kalian mau tahu ceritanya? Kalian bisa tonton video berikut ini ya, dilihat ya, biar bisa paham ceritanya, oke? Karena menyembah patung, Israel kalah perang. Negerinya dikuasai bangsa Midian selama 7 tahun lamanya. Lalu bangsa Israel minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan memilih Gideon sebagai pemimpin perang. Gideon mengumpulkan 32.000 pasukan, tetapi Tuhan memerintahkan agar dipilih lagi yang berani, yang benar-benar berani. Akhirnya Gideon berkata pada pasukannya yang 32 orang itu, siapa yang takut berperang, kalian boleh pulang. Akhirnya pulanglah 22.000 pasukan yang takut. Kemudian pasukannya sisa hanya 10.000 orang. Tapi Tuhan berfirman, pasukannya masih terlalu banyak. Gideon harus memilih lagi pasukannya. Tuhan memerintahkan agar Gideon membawa pasukannya untuk minum air. Pasukan yang minum air sambil menjilat seperti anjing ada beberapa orang, dan mereka tidak dipilih. Akhirnya mereka pulang. Tetapi pasukan yang berlutut untuk minum air pakai tangan ada 300 orang, dan merekalah yang dipilih untuk perang. Dan sekarang Gideon hanya mempunyai 300 pasukan yang benar-benar gagah dan berani. Lalu pada malam hari Gideon dan 3 pasukannya mengelilingi lembah kemah pasukan Midian, adik-adik. Lalu pasukan Israel meniup sangkakala, memecahkan buyung dan memegang obor. Nah, karena kaget adik-adik mendengar suara sangkakala, akhirnya pasukan Midian kacau balau. Mereka berhamburan melarikan diri, adik-adik. Dan singkat cerita, akhirnya bangsa Israel menang berperang dan berhasil mengalahkan bangsa Midian. Wah, keren ya adik-adik ya. Dan lebih kerennya lagi, Gideon mengalahkan banyak musuh dengan sangkakala. Wah, keren banget adik-adik. Tapi adik-adik, itu semua karena penyertaan Tuhan. Bukan berarti Gideon nggak merasa takut ya adik-adik ya. Gideon takut, Gideon ragu-ragu, ia merasa bahwa dirinya tuh kecil lemah loh. Dia kecil lemah kok disuruh mimpin perang gitu. Nah, apalagi waktu Tuhan Yesus berkata kalau pasukannya itu masih terlalu banyak, padahal dia sudah menyiapkan 32.000 orang adik-adik untuk melawan bangsa Midian. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kurangin, itu terlalu banyak. Akhirnya sama Gideon dikurangin, lalu sisa 10.000 orang. Lah, sisa 10.000 orang, Tuhan Yesus masih tetap, itu masih terlalu banyak loh, kurangin. Jadi 300 orang saja adik-adik. Wah, kalau Kak Sofi jadi Gideon, pasti takut. Pasti, aduh ini bisa apa enggak gitu. Tapi hebatnya Gideon adik-adik. Gideon percaya sama Tuhan Yesus. Gideon berpikir bahwa kalau ada Tuhan yang beserta dengan Gideon, siapapun pasti kalah, nggak ada lawannya.
Sama kayak lagu tadi, adik-adik, yang pertama tuh. Ku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapa? Tidak ada, ya kan? Kalau Tuhan Yesus beserta dengan kita, gak ada lawan kita, adik-adik. Ya. Oh iya, adik-adik, Gideon bisa menang melawan banyak musuh. Itu juga dia nggak mengandalkan kekuatan dia sendiri, adik-adik. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus. Dia berani karena Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi itu benar-benar pahlawan Kristus. Gimana? Adik-adik mau nggak jadi pahlawan Kristus? Jadi pahlawan Kristus bukan berarti kayak Gideon ya, yang perang, kita harus perang gitu ya, lawan banyak orang. Bukan. Jadi pahlawan Kristus ada beberapa contohnya, adik-adik. Seperti kalian mau membantu orang tua, itu juga pahlawan Kristus loh, adik-adik, membantu orang tua. Terus adik-adik beribadah yang rajin, itu tanda-tanda pahlawan Kristus, adik-adik, karena dia selalu mengingat Tuhan Yesus ya. Terus banyak lagi adik-adik yang baik-baik ya. Itu salah satu contoh kalau kita benar-benar pahlawan Kristus. Jangan merasa kalau aduh kak aku kecil kak, gimana aku bisa jadi pahlawan Kristus? Hei, bisa. Membantu orang tua itu bisa kok. Itu adalah salah satu pahlawan Kristus. Tapi kalau yang disuruh membantu orang tua, Duma bentar, Dupa bentar, nah itu nggak mencontohkan kalau itu pahlawan Kristus. Pahlawan Kristus itu kayak tadi kan, harus siap gerak, apa-apa harus siap gitu, menghadapi apapun harus siap. Dan yang pasti pahlawan Kristus itu mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap apa yang dilakukan ya, karena cara Tuhan Yesus itu adalah cara yang paling benar, adik-adik. Cara Tuhan Yesus itu adalah cara yang terbaik ya. Dan untuk ayat hafalannya, yuk kita buka di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12, adik-adik. Kak Safi bacakan dulu ya untuk adik-adik. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, ini nanti dihafalkan, lalu di video dikirimkan ke guru sekolah minggu. Oke, biar kalian bisa lihat nanti di video minggu depan ya, dihafalkan. Dan adik-adik harus janji kalau adik-adik harus jadi pahlawan Kristus yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Oke, untuk menutup cerita pada pagi hari ini ditutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita pada pagi hari ini ya Tuhan tentang Gideon. Biarlah kami, anak-anak-Mu yang kecil ini ya Tuhan, bisa seperti Gideon yang mampu di segala sesuatu taat kepada Engkau dan selalu mengandalkan Engkau. Dan terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah selalu menyertai kami. Kami mau jadi pahlawan, kami mau jadi pahlawan Kristus. Kami akan melanjutkan ibadah ini ya Tuhan, tolong selalu sertai dan hadir di setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita. Sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui persembahan. Kita sambil naikkan pujian, kami bawa dan berikan. Berikan persembahanku pada Yesus, para Tuhan Juru
bersyukur di saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Dan kiranya persembahan yang kami berikan kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Tuhan yang menyertai kami, dan kami akan beraktivitas. Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Daniel 3 ayat 28a. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepas hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Amin. Daniel 6 ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa. Amin. Rut 1 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Katalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Daniel 3 ayat 28a. Daniel 6 ayat 28. Dia telah melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Daniel 6 ayat 28 mengatakan, Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa. Daniel 6 ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa.